Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu kan? Pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini Ibu membuat permapel ya untuk pelajaran PPKN. Tujuan pembelajarannya adalah menuliskan contoh manfaat persatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif, menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Tentang unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana sudah Budila terangkan pada pembelajaran yang kemarin. Jadi di sini Budila akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian selanjutnya adalah mata pelajaran IPA, mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya, mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya untuk pelajaran IPS, menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, pelajaran SBDP, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi gerakan pada tari indang dan mempraktekkan gerakan tari indang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Materi pembelajaran yang pertama adalah tentang PKN. Salah satu penerapan nilai Pancasila dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat melakukan kerjasama yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan memperkuat semangat persatuan. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini, Budila akan menerangkan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada S, subjeknya, P, predikat, O, objek, dan K, keterangan. Contohnya, ini harus berurutan, walaupun K-nya tidak ada boleh, tapi harus berurutan S, P, O, K. Ini contohnya adalah seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Yang jadi subjeknya ini adalah seluruh bangsa Indonesia, mempertahankannya ini sebagai predikat dan kemerdekaannya sebagai objek. Selanjutnya untuk IPA kita akan belajar tentang tujuan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup misalnya air dan makanan. Jadi tujuannya hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Juga mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya pada lingkungan yang panas, dingin, atau kering. Dan melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Yang pertama kita akan pelajari tentang struktur gigi. Struktur gigi. Ya, struktur gigi. Ini ada tiga contoh jenis hewan. Yang pertama ada hewan pemakan daging atau yang biasanya disebut dengan karnivora.
Pada karnivora ini mempunyai gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan karnivora ini adalah kucing, harimau, buaya, dan macam-macam dan lain-lain ya anak-anak ya. Nih contoh gigi pada kucing. Dia mempunyai gigi taring. Sama dengan harimau, ini giginya kan tajam ya, bisa dilihat anak-anak ya gambarnya. Mempunyai gigi taring yang tajam. Ini tujuannya adalah untuk mengoyak daging atau mengoyak mangsanya. Kemudian ada herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Susunan giginya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Nah, ini contoh hewannya adalah sapi dan kuda. Ini contoh gigi pada sapi. Bisa dilihat ya, gigi pada sapi ini tidak mempunyai taring. Hanya gigi seri dan gigi geraham. Gigi geraham ini di bawah, di dalamnya itu ya anak-anak ya. Kemudian ada gigi kuda. Nah, ini kan hampir sama ya, sama dengan gigi sapi, giginya hanya gigi seri dan geraham, tidak ada gigi taring seperti ini punyanya harimau. Kemudian yang tiga adalah omnivora. Omnivora ini adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan, memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Karena memakan daging dan tumbuhan. Contohnya adalah hewan tikus dan kera. Nah, ini tikus. Tikus ini mempunyai taring, mempunyai gigi seri dan gigi geraham, sama dengan kera. Ya, jelas ya ini giginya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar pada bentuk paruh. Nah, biasanya kalau bentuk paruh ini terdapat dalam burung ya. Yang pertama ini contohnya. Burung paruh pemakan daging, terlihat kokoh, runcing dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya paruh burung elang dan burung hantu. Nah, ini gambarnya, ini contoh paruh burung elang. Kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Ini untuk mengkoyak daging ya. Kemudian paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Nih ya, kecil dan memanjang, digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh pada burung kolibri. Ini burung kolibri anak-anak ya, mempunyai paruh yang kecil terus panjang. Kemudian ada paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong, yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya adalah paruh burung pelikan. Nah, ini burung pelikan ini seperti ini bentuk paruhnya, bisa dipahami ya. Berbeda bentuk paruhnya berarti berbeda juga makanannya. Selanjutnya kita masih belajar tentang bentuk paruh. Nah, ini bentuk paruh pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Nih contohnya. Pendek, tebal, dan runcing yang digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan burung kenari. Ini adalah contoh paruh burung pipit ya. Selanjutnya nih ada paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kayu. Contohnya burung pelatuk nih. Paruh burung pelatuk runcing dan agak panjang. Ini ya contoh burung pelatuk. Kemudian paruh unggas pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah paruh bebek dan
angsa. Ini contoh paruh bebek ya. Seperti ini. Kalian pasti sudah mengerti kan? Sudah pernah melihat juga. Kemudian selanjutnya tentang bentuk kaki. Bentuk kaki juga bermacam-macam tergantung dari makanannya. Yang ini kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Contohnya ini kaki burung elang. Jadi kakinya burung elang ini seperti ini, kokoh, runcing. Kemudian burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Nah, nih 3 jarinya menghadap ke depan, 1 jarinya menghadap ke belakang. Nah, bentuk kaki seperti ini digunakan untuk mengais atau menggali tanah. Ya, tentu saja untuk mencari makanan. Contohnya adalah ayam. Ini adalah contoh kaki ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Kemudian ada jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput ini. Kakinya ada selaput karena dia pintar berenang. Ya, digunakan untuk berenang. Atau berjalan di lumpur. Contohnya pada burung pelikan, bebek, angsa. Kalian sudah pernah melihat ini pasti ya, di sekitar kita banyak ini. Kalau bebek kan bisa dilihat dari kakinya ini. Kemudian jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk. Nah, ini adalah contoh bentuk kaki burung pelatuk yang mempunyai 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kaki menghadap ke belakang. Fungsinya apa ini? Untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bentuk mulut. Bentuk mulut ini dibedakan menjadi 4. Ada mulut penghisap, ada mulut penusuk dan penghisap, ada mulut penjilat, dan ada mulut penggigit. Contoh yang mempunyai mulut penghisap ini adalah kupu-kupu. Ini contoh mulut penghisapnya. Kelihatan kan gambarnya anak-anak ya? Kemudian contoh mulut penusuk dan pengisap ini nyamuk. Ini nyamuk penusuk dan pengisap. Kemudian untuk mulut penjilat ini ada lalat. Ya, ini mulutnya. Mulutnya lalat dan lebah. Ini lebah mulutnya ya. Kemudian mulut penggigit ini ada belalang. Ini contohnya. Dan semut. Nah, ini mulutnya semut ini, penggigit. Kemudian ada lidah yang panjang dan lengket. Digunakan untuk apa ini? Ya, untuk menangkap mangsanya berupa serangga, semut. Nah, ini ya, lidah yang panjang dan lengket. Contoh hewannya ini ada cecak. Nih, cecak ini mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk memakan nyamuk ya. Kemudian juga ada bunglon. Ini lidahnya bunglon ini kelihatan kan ya, panjang sekali ini anak-anak ya, dan lengket. Jadi kalau misalkan ada mangsa yang terkena lidahnya ini pasti sudah tidak bisa lepas, sudah ini nempel di lidahnya ini karena lengket. Kemudian ada landak semut. Nah, ini landak semut ini. Dia mencari semut. Ini semut makanannya dengan menggunakan lidahnya. Kemudian cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contoh
ada unta. Unta ini mempunyai keistimewaan sehingga dia bisa bertahan pada lingkungan yang panas dan memiliki sedikit air ya. Lingkungan yang sedikit air. Keistimewaannya ada 4. Yang pertama, memiliki punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian memiliki rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu ketika berjalan di padang pasir. Nah, karena padang pasir ini biasanya sering terjadi badai, maka bulu matanya onta ini panjang anak-anak, sehingga bisa melindungi dia dari pasir. Pasirnya tidak sampai masuk ke dalam mata karena bulunya itu panjang, bulu matanya. Kemudian usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Jadi unta ini sekali minum ini bisa minumnya ini sangat banyak. Dia menyimpannya di dalam usus. Ya, sehingga walaupun berhari-hari dia tidak minum, dia kuat karena sudah ada cadangannya di dalam usus, ya. Kemudian telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Kemudian ada hewan beruang kutub. Warnanya apa ini biasanya beruang kutub? Ya, pintar. Warnanya adalah putih, ya. Nah, ternyata rambut putih itu sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Makanya kalau ada beruang kutub yang tinggalnya di salju itu, dia bisa tidak terlihat karena hampir mirip seperti salju. Kemudian dia juga mempunyai lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin, sehingga badannya tidak dingin karena dia mempunyai lapisan lemak. Selanjutnya masih sama ya. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Ada kelelawar. Kelelawar ini mempunyai kemampuan ekolokasi anak-anak ya. Apa itu ekolokasi? Yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa dan benda di sekitar menggunakan pantulan bunyi. Jadi dia itu mengeluarkan bunyi sehingga dia itu bisa mengetahui di mana ada makanan, di mana ada pemangsa melalui pantulan bunyi yang dia keluarkan. Kemudian ada burung hantu. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Ya, burung hantu ini mencari mangsanya itu pada malam hari anak-anak. Sehingga dia mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam. Makanya dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam karena dia itu kalau mencari mangsa itu pada malam hari. Mungkin itulah kenapa disebut dengan burung hantu ya. Lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus ini alat bernapasnya adalah berupa paru-paru. Karena paru-paru dia butuh oksigen sehingga kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Lumba-lumba dan paus ini juga mempunyai kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Sama dengan kelelawar yang memantulkan bunyi sehingga dia tahu mana makanannya, mungkin ada pemangsanya di mana, dia akan tahu dengan pantulan bunyi yang dia keluarkan. Kemudian ada cara hewan-hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini ada beberapa hewan ya, tidak semuanya Budila sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Ada cecak dan tokek. Tahu cecak kan? Cecak ya, cicak. Nah, ini telapak kaki yang mempunyai perekat untuk memudahkan merayap di dinding. Nah, kenapa cicak bisa merayap di dinding? Karena dia mempunyai kaki yang ada perekatnya. Beda dengan kita ya. Beda dengan manusia tidak mempunyai perekat. Kemudian mempunyai
kemampuan autotomi. Apa autotomi itu? Autotomi adalah memutuskan ekor. Jadi ketika dia dalam keadaan yang darurat atau dikejar dengan pemangsa, dia akan memutuskan ekornya. Dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabui mangsa, sehingga dia akan terbebas. Karena yang dikira adalah ekornya, padahal bukan. Beberapa hari lagi maka ekornya akan tumbuh kembali. Kemudian ada hewan bunglon. Bunglon ini mempunyai kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan merubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan tertentu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan memudahkan untuk mendapatkan mangsa. Jadi apabila bunglon itu berada di pohon, maka kulitnya bisa menyerupai warna pohon. Apabila bunglon itu berada di daun, maka warnanya juga bisa menyerupai warna daun, sehingga kadang kita manusia itu tidak melihat kalau di situ ada bunglon. Kemudian ada walang sangit. Walang sangit ini mengeluarkan bau yang menyengat, baunya yang tidak enak itu. Nah, itu cara walang sangit untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada landak. Landak ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi dari pemangsa. Rambutnya seperti duri, berarti tajam anak-anak ya. Kalau kena tangan ini sakit ya. Nah, ini cara landak untuk melindungi diri dari pemangsa supaya tidak dimakan. Lanjut lagi, masih sama. Nah, ada hewan kalajengking. Kalajengking ini memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Kalau dia dalam keadaan bahaya, maka ekornya akan berdiri di belakangnya ya. Nah, siap untuk menyerang musuh. Tuh di ekornya itu ada sengatnya beracun ya. Terus ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Kemudian ada ikan buntal. Ikan buntal ini akan menggembungkan tubuh apabila disentuh ya. Kalau mengembangkan tubuh, kemudian durinya itu berdiri. Nah, durinya ini beracun anak-anak. Kalau terkena kulit maka akan menimbulkan efek ya. Kemudian ada terenggiling dan kaki seribu. Memiliki struktur kulit keras, menggulungkan tubuh saat terancam. Jadi kalau dia pada saat terancam menggulungkan tubuhnya. Selanjutnya kita beralih pada materi IPS, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Khususnya Belanda ini anak-anak ya, Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nah, ini ada beberapa contoh pertempuran tentara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ini ada pertempuran Medan Area. Namanya pertempuran Medan Area ini berarti terjadi di Medan, Sumatera Utara. Apa penyebabnya? Penyebab dari pertempuran Medan Area adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan.
Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang bertuliskan fixed boundaries Medan area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Ada juga pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini pada tanggal 20 Oktober 1945 sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica. Nica ini adalah organisasi semi militer Belanda. Nah, ini menimbulkan kemarahan Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Ini gambarnya, Monumen Palaga Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember ini diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian ada juga Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nica, organisasi semi militer Belanda. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong TRI, Tentara Republik Indonesia, melakukan operasi Bumi Hangus yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa kok tentara kita membumi hanguskan Bandung? Ini ada tujuannya, yaitu supaya tentara sekutu ini tidak menggunakan fasilitas di kota Bandung. Makanya gedung-gedung yang mempunyai gedung-gedung yang berpotensi sebagai markas mereka dibakar semua sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk markasnya sekutu. Makanya peristiwa itu disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi SBDB kali ini adalah kalian mempraktekkan gerak tari indang, ya. Di buku paketmu itu sudah ada contoh gerakannya. Yang pertama ini seperti ini. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Nanti tangan kiri menumpu tangan kanan, berarti seperti ini. Ya, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku. Kemudian digerakkan ujungnya, ujung jari agar berbunyi tuk. Ya, seperti ini. Jadi bergantian, ya, bertani. Bergantian, ya, seperti itu. Kemudian gerakan selanjutnya ini tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai. Contohnya seperti ini. Berarti gerakannya hanya gini aja, gini, ya. Sama ini juga, gerakan yang nomor 3 juga sama dengan yang nomor 2. Kemudian gerakannya, nah ini gerakan nomor 4 dan nomor 5 ini mengulangi gerakan nomor 2 dan nomor 3.
Kemudian gerakan nomor 6, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Berarti kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, berarti gini. Ya. Ya. Sama ini gerakan 6 dan gerakan 7, gini. Selanjutnya untuk gerakan 8 dan 9 ini mengulangi gerakan nomor 6 dan 7. Gerakan nomor 10 sama, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nih, ini adalah contoh gerakan tari indang. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya dan tetap semangat berlatih tari indangnya. Cukup sekian dari Budila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.